Shalom. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita buka satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-11. Ayat yang ke-3, Mazmur pasal 11 ayat yang ke-3, firman Allah berkata begini: apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Sekali lagi, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nah, saudara, teks ini memunculkan sebuah pertanyaan dan kita bisa mengambil kesimpulan apa yang dimaksud dengan dasar. Kita tentu memiliki banyak pemahaman tentang kata dasar. Ada yang bicara tentang kebiasaan, ada juga yang bicara tentang moto, ada juga yang bicara tentang prinsip. Tetapi tentu kita memahami bahwa di mana-mana kata dasar itu selalu ada hubungannya dengan sesuatu yang diletakkan sebelum yang lain dibangun di atasnya. Contoh, kita bicara tentang rumah, maka ada dasar yang diletakkan, yaitu pondasi. Nah, tapi dalam kehidupan setiap orang tentu kita bicara tentang dasar, maka prinsip yang kemudian ingin hari ini saya sampaikan kepada kita semua tentang bagaimana hidup orang benar, atau bicara tentang prinsip hidup orang benar. Dan topik ini ingin saya sampaikan untuk menjadi sebuah renungan bagi kita semua, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dimunculkan. Apa sih prinsip hidup orang benar? Atau bicara juga mengatakan bagaimana orang bisa dapat tetap berdiri di tengah keadaan yang kemudian tergoncang. Kita paham keadaan akhir-akhir ini ada banyak sekali isu-isu global yang sedang terus sekarang ini lagi mencuat. Kita bicara tentang isu global berkaitan dengan kesehatan dunia. Nah, muncul ada isu-isu yang dikenal dengan namanya virus-virus baru yang kemudian dengan tujuan untuk membunuh sebagian penduduk dunia. Kita juga mengenal, kalau kita bicara tentang situasi dunia dengan isu-isu global, bicara tentang keamanan, maka kita bicara tentang soal perang-perang yang sekarang ini sedang terjadi. Sekarang ini kita kenal dengan perang yang setelah melalui Rusia dengan Ukraina, kemudian berpindah lagi Israel Palestina, sekarang lagi Palestina, kemudian kedengarannya sudah mulai sedikit meredup, muncul lagi dengan lagi heboh antara Iran dan Israel. Kita ada yang bahkan mengatakan bahwa mungkinkah bisa terjadi perang dunia ketiga. Dan ada dalam sebuah statement Presiden Republik Indonesia bahwa nah mungkin kita non-blok, tapi pada akhirnya bisa terdampak juga. Tapi ingin saya sampaikan bahwa ini keadaan-keadaan yang membuat bisa orang banyak goncang. Tapi bagaimana dengan prinsip hidup orang benar? Apakah kita bergantung pada keadaan yang baik? Apakah kita bergantung pada keadaan yang senang? Tentu tidak. Tapi prinsip kita yang harus dibangun di tengah keadaan yang bisa goncang, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa orang benar harus bisa membangun hidup di atas firman Allah. Kalau kita tidak bisa membangun hidup kita di atas firman Allah, maka kita akan mudah goyah. Kita akan mudah goncang. Karena itu dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25 firman Allah berkata begini: setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kemarin sore waktu saya ke Amahusu dan keadaan jalan masih baik-baik.
waktu sebelum saya ke sana, lampu baru padam. Dan kemudian saya jalan dengan motor sampai di sana, kemudian beberapa waktu kemudian saya balik, ternyata beberapa pohon tumbang yang membuat ternyata lampu jadi padam. Nah saya bayangkan kalau saya pulang lebih cepat, bisa saya mengalami masalah juga. Karena beberapa kira-kira 1 atau 2 menit saya sebelum saya datang baru pohon tumbang. Artinya kalau saya lebih cepat bisa jadi bermasalah juga saudara. Karena ada 2 jenis pohon yang tumbang. Nah jadi faktornya adalah karena hujan. Karena itu di mana-mana orang ada lagi, kalau kita bisa bicara mengatakan sedang berkata-kata kepada dirinya, kalau bahasa mengeluh mungkin kasar, berkata-kata kepada dirinya, mengatakan bahwa kedinginan, ada juga rumah bocor kiri kanan. Dan ada juga yang mengatakan banjir di sana sini. Tapi ini faktor hujan. Nah, hujan bisa membuat bangunan kita menjadi roboh. Hujan bisa membuat bangunan kita bermasalah. Dan kalau diletakkan pada tempat yang salah, rumah itu bisa hancur. Demikian oleh Yesus menyampaikan bahwa kalau hidup kita diletakkan, dibangun di atas dasar yang kokoh yaitu firman Allah, maka banjir datang, hujan datang, bangunan itu tetap kokoh berdiri. Demikian dalam hidup kita selaku orang percaya. Orang percaya digoncang dengan apapun. Bahkan bisa kalau kita bicara, kalau goncangan kita mengatakan ya mudah kita menjadi kuat. Tapi kalau ada hal-hal yang menggiurkan kita. Contoh saja bicara tentang soal harta. Membuat orang bisa lupa daratan. Kita bisa begitu mengatakan. Kalau susah orang bisa datang. Saya pernah menyampaikan bahwa ada 2 versi prinsip orang. Prinsip pertama pada waktu orang susah orang akan datang kepada Tuhan. Dia begitu mengandalkan Tuhan. Tapi ada prinsip yang kedua orang ketika dia itu senang dia justru tinggalkan Tuhan. Jadi orang tinggalkan Tuhan bukan karena susah. Tapi orang bisa tinggalkan Tuhan karena kesenangan. Sehingga dengan demikian maka goncangan saya bisa mengatakan bahwa goncangan tidak hanya saat datang ketika dalam situasi terpuruk. Tapi goncangan iman kita bisa datang pada situasi senang. Sehingga betapa penting kita selaku orang percaya, kita hati-hati dengan situasi-situasi ini. Tapi kalau orang membangun kehidupannya di atas prinsip firman Allah, dia tidak akan mudah goncang. Amin. Karena itu dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman adalah kebenaran. Jadi ketika kita meletakkan kehidupan kita di atas firman Allah. Memang teks di dalam Injil Yohanes pasal 17 ini bicara tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus menyampaikan sebuah harapan supaya murid-murid ini benar-benar memiliki sebuah prinsip hidup di dalam kebenaran. Dan untuk hidup dalam kebenaran tidak dengan cara yang lain selain meletakkan dasar itu di atas kebenaran firman Allah. Jadi betapa penting sebagai orang-orang yang percaya jangan mengabaikan firman Allah sebagai pedoman di dalam hidup sehingga menjadikan firman Allah bukan teori semata tapi menjadikan firman Allah sebagai gaya hidup. Yang kedua kita belajar bersama bagaimana prinsip hidup orang benar. Prinsip hidup orang benar yang kedua adalah hidup oleh iman. Kalau kita bicara tentang hidup oleh iman, saya tertarik untuk kemudian kita baca di dalam Kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat dikatakan begini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Perhatikan kata hidup oleh percayanya. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kenapa penting kita hidup di dalam iman? Karena orang percaya bukan ditentukan oleh keadaan.
Orang percaya hidup bukan ditentukan oleh situasi. Orang percaya bukan hidup berdasarkan penglihatan. Tapi orang percaya hidup berdasarkan iman. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, firman Allah mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita bicara iman, maka kita bicara tentang sesuatu yang tidak terlihat, tapi kita percaya. Kita imani tentang Yesus yang adalah juru selamat kita. Kita tidak melihat dengan kasat mata. Tapi kita mengimani bahwa dia pribadi yang mengenal pribadi saya dan saudara. Kita tahu, kita mengalami, bahkan kita dengan bangga mengatakan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyelamatkan saya dan saudara selain Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu bicara tentang iman. Jadi iman yang kita bangun adalah sebuah iman yang benar-benar harus mendasar dalam kita. Karena kalau kita bergantung kepada penglihatan, kalau kita bergantung kepada apa rasa, karena kalau kita bergantung pada apa keadaan, maka sekali lagi saya ulangi, kita akan mudah goncang. Tapi hendaklah kita bangun prinsip hidup orang benar. Karena yang pertama sudah saya sampaikan bahwa kita meletakkan di atas dasar firman Allah. Dan itu hidup orang percaya. Yang kedua, meletakkan berdasarkan iman. Dan kalau kita memiliki iman yang lemah, maka saya tentu percaya pengiringan kita akan Tuhan tidak lagi akan memiliki kekuatan. Iman membuat orang percaya hidup teguh. Iman membuat orang bisa tetap berdiri menerjang berbagai badai kehidupan di tengah ketidakpastian. Iman juga kita mengatakan bisa dapat mampu melewati berbagai situasi-situasi yang tersulit. Dan hanya orang yang memiliki iman mengatakan bertahan walaupun orang tidak lagi bertahan. Iman membuat orang tetap tertawa ketika orang tidak lagi tertawa. Iman membuat orang akan tetap tersenyum ketika orang tidak lagi tersenyum. Iman membuat orang akan berhenti menangis karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Iman kita tidak lagi bergantung kepada apa yang kita lakukan secara kasat mata. Karena itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 ini Paulus menyampaikannya. Dikatakan sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kalau hari ini saya katakan apa yang ada di depan saudara yang saudara tidak lihat, tapi saudara percaya, maka itu membuktikan iman. Kalau saudara mungkin mengatakan bahwa hari ini sulit, tapi engkau melihat mungkin ada terang di balik kegelapan itu, maka itu iman. Dan Tuhan menghendaki setiap orang percaya yang walaupun mungkin memiliki kualitas iman yang rendah, tapi Tuhan inginkan kita belajar untuk semakin hari menjadi lebih baik. Semua kita berbeda-beda kualitas iman kita. Ada iman besar, ada iman kecil. Yang kemudian ada istilah-istilah banyak orang. Tapi dikatakan sekalipun imanmu sebesar biji sesawi. Bukan biji sesawi yang kita makan. Karena ada jenis pohon yang punya biji. Yang ada di Israel yang kelihatannya kecil. Tapi dia bisa bertumbuh menjadi lebih besar lagi pohon tersebut. Artinya bahwa iman kita yang mungkin kecil, yang sederhana menurut banyak orang. Tapi kalau kita memiliki kekuatan itu, maka dampaknya menjadi besar. Tergantung kita masing-masing. Apakah kita mau terus hidup dan mengandalkan Tuhan dengan iman kita atau tidak, tergantung masing-masing kita. Tapi yang paling penting buat saya adalah meletakkan prinsip hidup orang benar, yaitu iman. Yang ketiga, kita belajar bersama
prinsip hidup orang benar yang ketiga adalah berakar dalam kasih dan kebenaran. Kita tidak hanya cukup sampai di meletakkan firman Allah, hidup dengan iman. Tapi kita juga harus berakar dalam kasih dan kebenaran. Karena itu Korintus atau Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus dengan banyak hal. Dikatakan sekalipun melakukan ini, itu dan lain sebagainya, tapi tanpa kasih. Demikian juga tentang kebenaran. Tanpa ada kebenaran, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Karena itu Efesus pasal 3 ayat yang ke-17 firman Allah berkata, hendaklah kita dikatakan bahwa sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi hendaklah kita semua menjadi pribadi yang terus berakar. Kita tidak hanya sebatas bertumbuh tapi juga berakar. Karena pohon yang hanya bertumbuh tanpa berakar, pohon akan tumbang, saudara. Jadi dua aspek harus seimbang. Ada jenis pohon yang mungkin tidak tinggi, tapi akarnya merambat ke dalam. Ada pohon yang mungkin tinggi, tapi akarnya tidak ke dalam. Tapi bagi kita orang percaya harus keduanya berimbang, bertumbuh dan berakar. Sehingga apa? Mau badai datang, aman saudara. Karena kita berimbang bertumbuh. Jadi kita dituntut untuk berakar dalam kasih dan kebenaran. Jadi kita tidak hanya sebatas katakanlah bicara tentang berakar, tidak hanya sebatas sesuatu yang basa-basi. Tapi benar meletakkan hidup kita di dalam kekuatan Tuhan yang hebat. Sehingga menjadi pribadi yang berakar di dalam kasih Kristus. Semakin kita berakar di dalam kasih Kristus, maka semakin kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semakin kita berakar di dalam kasih dan kebenaran di dalam Kristus, semakin kita juga akan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi semakin kita berakar di dalam Kristus, artinya bahwa semakin kita menyelami dalamnya kebaikan Tuhan. Semakin menyelami kasih setia Tuhan. Semakin kita ikut merasakan apa yang menjadi bagian dari kehendak Tuhan. Semakin kita akan bertumbuh, dan ketika kita bertumbuh, semakin terlihat dampaknya. Karena kalau berakar, akar itu kan orang jarang lihat. Tapi orang selalu cenderung lihat itu pohon yang bertumbuh. Tapi ingat, pohon yang bertumbuh mungkin banyak orang bangga-banggakan. Orang tidak bangga akarnya. Tapi pohon yang saudara banggakan, ternyata hidupnya bergantung pada akar. Kalau akar itu bermasalah, maka pohon bermasalah. Saya amati contoh praktis tentang pohon pepaya. Biasanya pohon pepaya kadang-kala akan mati kalau terlalu musim hujan. Apalagi di tempat-tempat yang tergenang air. Kenapa? Karena akarnya busuk. Dan ketika akarnya busuk, maka pohon akan mati. Tapi ingin saya sampaikan bahwa kalau demikian, berarti betapa pentingnya kita berakar, hidup di dalam kasih dan kebenaran. Tanpa mengabaikan pentingnya kita bertumbuh. Jadi artinya bahwa kalau kita semakin hari semakin berakar ke dalam, berarti semakin memotivasi kehidupan kita untuk bagaimana berdampak bagi dunia ini.
semakin kita berdaya guna yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita menjadi langkah-langkah yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Langkah-langkah yang kemudian akhirnya sebagaimana di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan bahwa orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Jadi ketika kita berakar di dalam Tuhan, kita menjadi pribadi yang tidak akan mudah goncang seperti orang fasik. Tapi orang benar semakin berakar, semakin menjadi kokoh dan kuat berdiri. Jadi kalau saudara mau ingin membuktikan bagaimana saudara menjadi pribadi yang kuat, maka saudara tidak bisa ada pada situasi yang senang. Buktikan ketika engkau ada dalam keadaan sulit, masihkah engkau berdiri tegar dalam Tuhan? Dan itu menjelaskan engkau semakin berakar ke dalam. Tidak perlu engkau susah-susah mencari banyak teori, tidak perlu. Di tengah goncangan yang saya maksudkan dalam kesulitan atau dalam kesenangan, engkau masih berdiri teguh. Engkau masih terus bersemangat mencari Tuhan. Engkau masih terus bersemangat memuliakan Tuhan. Maka itu menjadi satu ciri engkau telah berakar dan bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Yang berikut yang ingin saya sampaikan, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa prinsip hidup orang benar yaitu mengandalkan Tuhan sebagai dasar pijak perjalanan imannya. Kenapa penting mengandalkan Tuhan? Saya tertarik untuk kita coba baca dalam Yeremia pasal 17. Ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik kalau kemudian kita mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Lalu dibawalah pemikiran kita oleh Yeremia untuk memikirkannya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau kita urutkan dalam ayat yang ke-8 ini, begitu banyak berkat. Jadi kalau sudah sejak awal saya sampaikan bahwa dengan adanya isu-isu global ini membuat tentu bagi banyak pengusaha mungkin goncang. Karena berpikir bagaimana ini, itu dan lain sebagainya. Tapi Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau hal ini saya mau mengaplikasikannya kepada kita semua hari ini, maka pertanyaan kita adalah, apakah kata mengandalkan Tuhan ini? Berarti kita tidak lagi mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan orang lain, tidak menomorsatukan tentang orang lain yang mungkin kita bisa katakan yang suka tolong kita. Atau bisa kita katakan bahwa terhadap sesuatu yang kita kerjakan dan kelihatannya itu sesuatu yang akan menolong kita, sehingga membuat apa yang kita kerjakan itu yang kita andalkan, dan Tuhan mengatakan kalau demikian kita andalkan kekuatan kita. Dengan demikian maka kata mengandalkan Tuhan berarti semua yang kita kerjakan itu karena campur tangan Tuhan.
Semua yang kita lakukan itu karena Tuhan, bukan karena kita. Dan tanpa itu pun, kalau orang yang mengandalkan Tuhan, maka mengatakan bahwa saya tetap akan bertahan. Tanpa yang saya kerjakan pun, Tuhan akan buka cara yang lain. Atau tanpa orang itu, Tuhan bisa kirimkan orang lain tolong kita. Jadi kalau kita bicara mengandalkan Tuhan, berarti segala hal Tuhan bisa kirimkan untuk bagaimana menolong kita. Dan kadangkala kita ada punya kecenderungan terjebak dengan budaya dan kebiasaan kita. Kalau biasanya sesuatu yang sudah itu mendarah daging, contoh kalau orang yang suka tolong kita, kadang-kala itu sudah terpola dan terbudaya. Nah, bagaimana kalau dia terjadi sesuatu, siapa yang bisa tolong? Kadang-kala itu terbudaya. Kita juga mungkin mengatakan bahwa kalau kita punya dusun dan kita mengatakan itu beta pun nafkah hidup di situ. Pertanyaannya, bagaimana kalau dusun itu bermasalah? Apakah kita masih bisa hidup? Tapi kalau orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, tanpa dusun kita masih bisa hidup. Atau tanpa harta maksudnya. Tanpa orang yang suka tolong kita, kita masih bisa hidup. Artinya ini bicara bagaimana mengalihkan perhatian dan harapan kita bukan kepada sesuatu yang terlihat, tetapi kepada Tuhan yang tidak terlihat, maksud saya. Kita bisa mengharapkan ada anak-anak yang tolong, ada keluarga yang tolong, ada teman-teman yang tolong. Sesuatu yang menurut saya tidak salah. Tapi kalau kemudian orientasi kita mengatakan bahwa hanya dia yang tolong dan melupakan Tuhan, itu yang salah menurut saya. Sehingga dengan demikian bagi saya ingin katakan sekali lagi bahwa hidup yang bersandar pada Tuhan tidak kering meski di musim panas. Artinya di tengah keadaan yang tidak ada harapan, tapi Tuhan sanggup untuk buka jalan. Di saat tidak ada jalan, Tuhan akan buka jalan buat kita. Karenanya kesimpulan terakhir yang ingin saya sampaikan bagi kita bahwa jika kita ini pribadi yang hidup di dalam kebenaran dan membangun sebuah prinsip hidup di dalam kebenaran, maka jagalah, waspadailah, sehingga setiap godaan yang datang tidak mengalihkan perhatian saudara dan fokus saudara kepada Tuhan. Tetapi semakin engkau bergantung penuh kepadanya dan berjaga-jaga serta waspadai hidupmu, sehingga engkau akan berdiri kokoh, engkau akan tetap teguh di dalam Tuhan, engkau akan tetap hidup berakar di dalam kasih dan kebenaran, bahwa bahkan ketergantungan hidupmu hanya kepada Tuhan. Saudara mungkin akan mengatakan, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya tidak bisa bergerak tanpa Tuhan. Saya tidak bisa bernapas tanpa Tuhan. Saya tidak bisa sukses tanpa Tuhan. Tidak bisa kalau Tuhan lepas tangan. Jadi prinsip ini penting saya sampaikan buat kita semua, agar supaya prinsip hidup orang benar ini diletakkan dalam pribadi kita semua. Untuk apa? Menjaga, mewaspadai kita, supaya menjadi pribadi yang orientasi kita hanya untuk Tuhan dan Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.